Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan tentang relevansi dari materi WDK ini terhadap bidang akuntansi ya. Di sini di kelompok kami ada Angelina Hartono, ada Audrey, ada Yiska, dan saya sendiri William Excel. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai materi-materi WDK yang relevan dengan jurusan akuntansi. Kemudian kita akan membahas apa hubungannya materi WDK tersebut dengan materi akuntansi ya. Terus kemudian nanti kita akan melihat apa tantangan-tantangannya dan bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, yang kemudian kita akan membahas pertama itu adalah materi WDK 1 ya. Pertama yang akan kita bahas utama yaitu ada wawasan dunia. Jadi kita harus paham dulu wawasan dunia itu ada pemahaman terhadap akan struktur dunia yang kita gunakan. Jadi ini wawasan dunia itu pemahaman kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita menginterpretasi suatu hal, bagaimana kita menjelaskan tentang suatu hal, dan wawasan dunia ini dibentuk dari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Mulai dari keluarga, pendidikan, budaya, habis itu kemampuan media, gitu, pertemanan, dan sebagainya ya. Dan di Kristen, dia ada namanya wawasan dunia Kristen ya. Jadi bagaimana agama Kristen memandang dunia. Dan di akuntansi sendiri juga ada namanya wawasan dunia akuntansi nanti ya. Jadi bagaimana akuntansi memandang dunia. Nah, karena wawasan dunia ini sangat penting bagaimana kita menginterpretasikan suatu informasi, maka kita harus sangat bijak untuk menentukan wawasan dunia yang cocok untuk kita. Dan tantangannya apa? Nah, kita terkadang akan cenderung tergoda untuk memilih wawasan dunia yang salah, gitu kan. Kenapa kok bisa salah? Itu bisa terjadi karena keinginan kita sendiri maupun tanpa kita sadari ya. Nah, kok bisa kita tanpa sadari? Itu biasanya kita dapat terjadi mungkin dari rasionalisasi. Mungkin misalkan pertama kita sadar bahwa memanipulasi laporan keuangan itu nggak bagus. Tapi karena kan rata-rata semua auditor juga gitu juga sih kalau mau uangnya banyak gitu kan. Teman-temanku gitu semua kok. Jadi ya normal lah gitu. Nah, akhirnya world view-nya akan memandang bahwa manipulasi laporan keuangan itu hal yang normal. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini gitu kan? Kalau di akuntansi itu terdapat sebuah framework ya. Di framework ini juga nanti ada standar gitu. Itu akan membantu akuntan untuk menentukan ini worldview yang benar gitu. Juga dapat membantu akuntan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan etika ya. Jadi nanti hal-hal ini dari akuntansi sendiri sudah membantu akuntannya untuk memiliki worldview yang benar. Untuk menjadi akuntan yang apa? Punya integritas gitu. Kalau kita sebagai orang Kristen gimana? Kita bisa menggunakan apa? Firman Tuhan, Alkitab ya. Kita bisa tahu mana tindakan yang benar dan tindakan yang salah ya. Apakah hal tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kemudian pada materi wawasan dunia kedua yaitu kita akan bahas yaitu pada khususnya topik wawasan dunia Kristen di bagian etika. Di sana ada satu patah kata yang saya kutip yaitu ada Allah adalah dasar segala hukum di alam semesta. Jadi kita sebagai ciptaannya, gitu, kita harus menuruti hukum-hukum yang sudah Allah berikan. Sebagai kita gambar dan rupanya ya. Nah, di akuntansi sendiri juga ada sama ya. Jadi di akuntansi itu juga ada standar-standar dan peraturan yang harus kita ikutin. Bagaimana prinsip kita harus punya integritas gitu kan. Kita harus jujur gitu. Itu dasar ilmu-ilmu dasar yang membentuk kita sebagai seorang akuntan yang profesional. Nah, gimana kita sebagai seorang akuntan dan seorang agama Kristen? Ya kalau kita seperti itu ya kita harus mengikuti hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan plus hukum-hukum yang lebih mengikat dari akuntansi ya. Mungkin kalau kalian agama Kristen saja gitu kan, mungkin kalian masih bisa berpikir bias ya. Tapi kalau seorang audit itu nggak boleh ya, dia harus independen. Nah, itu mungkin yang mengikat lagi ya, lebih mengikat lagi ya. Gitu. Nah, di sini muncullah sebuah tantangan ya. Kalau kita bicara etika, pasti tantangannya paling besar yaitu adalah untuk tidak berbuat sesuai etika ya. Jadi kita berbuat egois ya. Terus kemudian yang kedua ini cukup menarik bahwa ada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau selama itu legal itu sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, pertama kita bahas yang pertama dulu. Nah, jadi kalau kita ingin berbuat egois, bagaimana cara mengatasi ya? Kita harus memikirkan efeknya ya. Jadi kalau ada aksi pasti ada reaksi ya. Mungkin efek yang kita terima mungkin nggak akan kita terima di dunia ini misalkan. Mungkin kita kalau melakukan hal A, manipulasi keuangan, kita nggak akan ketangkep misalkan. Tapi apa resiko yang akan kita terima gitu kan? Apa efeknya ya kita akan berdosa ya. Dan nanti kita akan dihukum saat kita mati nanti. Kemudian yang kedua yaitu kita cenderung beranggapan bahwa sesuatu yang legal itu boleh gitu. Jadi ini hukum bukan hukum Allah ya, hukum duniawi ya. Jadi kalau kita ikutin hukum duniawi itu nggak sempurna ya. Kalian tahu hukum duniawi itu tidak sempurna. Banyak sekali hal-hal yang tidak tercantum, makanya selalu diupdate ya. Selalu ada amandemen ya. Nah, gimana kalau kita berada di posisi yang kalau ada hukum yang tidak tertulis di
hukum duniawi, ya kita lihat hukum Allah ya. Bagaimana apa tindakan-tindakan kita? Membunuh boleh nggak? Mencuri boleh nggak? Gitu. Misalkan kita mau mengeluarkan seorang pegawai, gitu. Tapi kita nggak mau bayar PHK misalkan. Kita bikin dia nggak nyaman, akhirnya dia mengundurkan diri, nggak ada PHK. Itu boleh? Boleh. Nah, tapi itu apa? Mencuri nggak? Itu mencuri hak dia, gitu. Nah, itu ya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara mengenai atribut intelektual Allah. Kita harus tahu bahwa Allah itu sempurna. Jadi ilmu-ilmu intelektual yang Allah miliki itu sudah sempurna. Oke, jadi sempurna, dia maha tahu, dan dia juga semua informasi yang dia miliki itu tepat, menyeluruh, dan tidak mungkin salah. Nah, dan pengetahuan ini sudah dia miliki sejak dia ada ya. Jadi sudah dia ada tuh dia sudah memiliki semua pengetahuan itu. Sangat berbeda dengan manusia. Manusia begitu lahir dia nggak ngerti ya ilmu akuntansi ya. Kalau kamu masuknya kedokteran, kamu nggak mungkin tahu akuntansi. Itu ada ilmu yang harus dipelajari ya perlahan-perlahan ya. Dan juga ilmu yang kita pelajari tersebut belum tentu benar juga. Makanya harus selalu berkembang ya. Kalau nggak berkembang, ya akhirnya tertinggal ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terjadi sebuah tantangan ya, ilmu akuntansi misalkan tidak berkembang ya, terlalu lambat berkembangnya. Akhirnya dia ketinggalan, akhirnya tidak relevan lagi gitu. Atau mungkin kita tidak berkompeten gitu misalkan. Kita sebagai seorang akuntansi tapi nggak menguasai ilmunya. Itu juga bisa jadi batu sandungan loh. Kenapa kok bisa? Hasil yang dikerjakan akuntan itu bakal dipakai oleh banyak orang ya. Investor-investor. Kalau kita nggak kompeten, kita tidak bisa mengerjakan hal yang sesuai dengan harusnya talenta kita berikan gitu, profesional yang harus kita berikan, di akhirnya efeknya apa? Ya akhirnya semuanya rugi ya. Gitu. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Ya kita bisa ikut berpartisipasi mengembangkan ilmu ya. Kalau tadi kita bicara yang obsolete ya, ilmu akuntansi ya. Terus kemudian dapat berkembang gitu, kita mengikuti perkembangan ilmu. Terus kita juga mengambil sertifikasi, terus kita dapat menjadi anggota organisasi akuntansi seperti IAI dan sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas masih dengan materi WDK 1 mengenai mandat budaya, yang jika kalau kita lihat ada berada sesi 15. Jadi, Allah itu menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini adalah untuk menjalankan tugas yang Allah berikan. Nah, disebut sebagai mandat budaya. Nah, mandat budaya yang memiliki relevansi atau hubungan kepada bidang akuntansi menurut kami adalah taklukkanlah dan berkuasalah. Hal ini dapat kita lihat dari Kejadian 1 ayat 28 yang isinya adalah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam ayat tersebut ada kata-kata taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, kita bisa lihat artian dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah mengusahakan, di mana setiap hal yang manusia lakukan itu merupakan bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga sesuatu yang kita kerjakan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur, karena itulah bentuk ibadah kita. Yang kedua adalah memelihara, di mana kita itu harus bekerja sesuai dengan hukum yang ada. Karena apa yang kita kerjakan itu harus merupakan bentuk dari melestarikan, bukannya merusak. Seperti contohnya ada perusahaan-perusahaan karena bidang akuntansi berurusan dengan bidang perusahaan juga. Nah, saya akan membahas mengenai perusahaan Sinarmas, di mana subsidiarinya itu ada yang bernama Pulp and Paper. Mereka menjual kertas yang dimana didapatkan dari hutan pohonan mereka. Jadi mereka ini harus memiliki hukum yang berlaku. Misalnya, kita sebagai seorang auditor dalam bidang compliance, kita harus mengerti nih hukum-hukum yang berada supaya perusahaan ini tidak melanggar hukum tersebut. Salah satunya adalah setiap perusahaan yang menebang pohon, mereka harus menanam pohon itu kembali supaya hutan itu tetap lestari, nggak dibiarkan begitu saja. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini kita tetap harus melestarikan, bukan hanya merusak. Sehingga sikap kita saat bekerja dalam bidang akuntansi itu harus sesuai dengan mandat budaya yang diberikan kepada kita. Berjuang semaksimal mungkin karena kita kerjakan bahkan mewujud ibadah kita kepada Allah kita. Kita harus mengerjakannya dengan integritas yang tinggi, sesuai dengan kehendak Allah, tidak boleh melakukan kecurangan atau fraud, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Next. Nah,
dari masih dalam ayat yang tadi, tahlukanlah dan berkuasalah, kita juga dapat mengartikan bahwa kita tuh harus berjuang untuk menaklukkan dan menguasai sesuatu. Misalnya kita mau menguasai suatu daerah, maka kita pun harus mempelajari daerah itu bagaimana. Contoh, kita ingin menguasai dan menaklukkan tumbuh-tumbuhan, maka kita harus paham nih bagaimana cara kita bercocok tanam, bagaimana iklim dan cuaca yang ada, dan tipe-tipe tanaman apa sih yang bisa kita cocok tanam. Nah, dengan demikian dalam bidang akuntansi pun juga sama. Tidak cukup buat kita kalau misalnya kita hanya belajar dari materi-materi pelajaran SMP, SMA, ataupun di kuliah. Tapi kita tuh harus terus mengembangkannya, selalu update, agar kita tuh dapat menaklukkan atau menguasai sesuatu dengan lebih baik. Misalnya, kita ingin menjadi tax consultant, maka kita harus selalu update dari peraturan-peraturan pajak, apalagi peraturan pajak di Indonesia selalu diperbaharui. Maka dari itu, jika kita ingin menaklukkan dan menguasai, kita juga harus terus belajar. Next. Nah, di sini kita akan melihat tantangan apa sih yang harus kita hadapi dalam menjalani mandat budaya. Ada 4 yang kita simpulkan, yaitu yang pertama adalah lupa akan mandat budaya. Yang kedua malas, yang ketiga cepat puas, dan yang keempat rendah diri. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kita itu harus selalu mengingat apapun yang kita kerjakan merupakan ibadah kepada Tuhan. Nah, tujuan dari kita hidup ini adalah tujuan untuk Tuhan, yaitu God-centered. Sehingga kita tuh harus selalu ingat bahwa hal yang kita lakukan, kecil atau besar semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu, kita juga harus mengingat bahwa pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga kita tuh tidak boleh bersikap malas, karena kalau kita malas, apa yang akan kita tanggung jawabkan kepada Allah? Tapi kita tuh harus memaksimalkan waktu kita untuk menghasilkan, mengembangkan talenta kita akan bisa dipertanggungjawabkan pada Allah. Lalu kita harus selalu mengingat bahwa kita itu jauh dari kata sempurna. Sehingga kita tuh nggak boleh cepat puas. Di atas kita pasti masih ada orang yang di atas kita lagi. Sehingga kita tuh harus selalu berusaha untuk mengembangkan diri kita. Tidak boleh cepat puas. Dan yang terakhir caranya adalah kita tuh harus selalu bersyukur. Karena Tuhan itu telah memberikan kita masing-masing manusia itu talenta. Dan kita tuh harus bisa mengembangkannya. Tidak boleh rendah diri bahwa kita ini payah. Kalau pikiran kita seperti itu terus, kita tidak akan pernah bisa menjalankan mandat budaya. Tapi kita harus bersyukur dan mulai maju untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Giska. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi akuntansi dengan materi WDK 2. Yang pertama itu mengenai pengakangan dosa. Nah, pengakangan dosa itu tujuannya apa sih? Pengakangan dosa itu tujuannya adalah untuk sebagai bentuk pencegahan agar hidup manusia itu tidak rusak serusak-rusaknya dan dunia atau bumi ini tidak hancur sehancur-hancurnya. Nah, terdapat beberapa sarana untuk pengakangan dosa. Ada wahyu umum di mana wahyu umum itu merupakan sarana untuk menuju anugerah umum. Nah, wahyu umum ini merupakan wahyu Allah yang terjadi melalui seluruh umat manusia. Melalui apa? Melalui alam, hati nurani, dan juga sejarah. Nah, kemudian yang kedua ada rasio dan kehendak. Nah, rasio dan kehendak ini berbicara mengenai setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada peraturan dan hukum yang dilembagakan oleh pemerintah. Ini yang biasa kita temui sehari-hari, ada setiap hari kita bertemu dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang harus kita taati, begitu. Kemudian yang keempat ada kontrol masyarakat dalam mengekang dosa. Ini bisa baik individu maupun kelompok. Nah, apa sih relevansinya sama seorang akuntan? Nah, dari pekerjaan kita sebagai akuntan, itu banyak banget aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, itu mengacu kepada yang nomor 3 ini. Banyak peraturan-peraturan seperti standar akuntansi keuangan, IFRS, dan lain sebagainya yang harus kita ikuti dalam melakukan laporan pembukuan. Nah, kalau misalnya kita lebih dalam lagi,
dan berkonsentrasi kepada konsentrasi kita ada audit dan juga pajak. Kalau di audit itu peraturan-peraturannya itu banyak kode-kode etik yang harus kita taati, ada juga SPAP dan lain sebagainya. Kemudian kalau pajak ada undang-undang perpajakan yang terus diperbarui seperti yang teman saya sudah bilang, dan itu harus kita taati dan kita pelajari. Itu merupakan berbagai sarana pengekangan dosa. Nah, kemudian kalau yang kontrol masyarakat dalam mengekang dosa, ini saya mengambil dari IAI. IAI merupakan lembaga yang memiliki tugas, memiliki komitmen untuk menjaga dan memelihara integritas para anggotanya, seperti itu. Next. Nah, kemudian materi yang menurut kami berkaitan juga adalah dosa sosial. Sebelumnya dosa sosial itu apa sih? Nah, dosa sosial itu dosa yang dilakukan secara kolektif atau kelompok. Bisa kita bilang dosa sosial ini dilakukan lebih dari satu orang. Dosa sosial dalam pengajaran Alkitab itu ada 3. Ada kosmos, kuasa-kuasa, kebersamaan suatu pribadi dengan kelompoknya. Nah, untuk kosmos ini sendiri adalah perbuatan manusia yang melawan kerajaan Allah, di mana manusia itu berada di bawah kuasa iblis. Nah, lalu yang kedua ada kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa ini mengacu kepada orang yang memiliki memiliki kemampuan untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain. Ia membentuk suatu pikiran atau doktrin yang salah terhadap orang-orang yang mempercayai orang tersebut atas kuasa yang ia miliki. Nah, kemudian yang ketiga, kebersamaan suatu pribadi dalam kelompoknya. Nah, ini berkaitan dengan kesalahan satu orang itu berkaitan dengan akan mempengaruhi orang-orang yang berada di satu kelompok yang sama dengan orang tersebut. Nah, apa sih kaitannya dengan seorang akuntan? Biasanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh akuntan seperti misalnya fraud dan lain-lain itu biasanya dilakukan bukan hanya sendirian. Yang kita ketahui misalnya KAP atau kantor akuntan auditor publik itu biasanya kalau misalnya ada satu orang saja yang memiliki kepentingan pribadi dengan dirinya sendiri, kalaupun nanti akan tercium, itu semuanya akan terkena. Walaupun orang-orang di dalamnya mungkin tidak tahu maupun tahu, semuanya akan terseret. Next. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah hukuman dosa. Hukuman dosa ini ada 2 jenis, yaitu hukuman alamiah dan positif. Hukuman alamiah ini merupakan hukuman yang kita terima secara langsung dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Sedangkan hukuman positif adalah hukuman yang berkaitan dengan keadilan atau bisa kita bilang kayak ditindak secara pidana kayak gitu. Nah, kaitannya dengan seorang akuntan adalah ketika seorang akuntan melakukan kecurangan, dari yang pertama adalah hukuman alamiah. Ia tidak akan dipercaya lagi oleh perusahaan, baik tempat ia bekerja maupun perusahaan lain untuk dia apply bekerja. Begitu juga akan mencoreng nama misalnya seorang auditor melakukan kecurangan. Maka perkumpulan auditor itu juga menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu mengenai hukum positif. Nah, ini yang kita seringkali lihat di berita-berita. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ditindak secara pidana. Next. Nah, karena kita dalam WDK 2 ini berbicara mengenai dosa dan dosa. Nah, maka saya menyatukan tantangan dan solusinya menjadi satu. Nah, tantangannya itu keinginan untuk memperoleh sesuatu dalam bentuk materi yang tidak seharusnya. Ini
yang sulit untuk kita pungkiri bahwa manusia itu membutuhkan uang untuk hidup. Makanya dan kalau misalnya kita orang yang materialistis tidak akan pernah cukup. Maka dari itu merupakan salah satu tantangan untuk kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti penyogokan, perubahan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terjerumus untuk ikut orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Dan kalau misalnya kita tidak mengikutinya, kita bisa tidak disukai atau kita dapat kehilangan pekerjaan kita. Jadi bisa kayak misalnya kepalanya atau manajernya menugaskan anak buahnya untuk melakukan sesuatu yang kita tahu kalau ini tuh nggak baik, tapi mau nggak mau kita lakuin, itu tantangannya. Nah, kemudian solusinya untuk tidak mengikuti tren yang negatif. Jadi kalau misalnya ada perintah untuk melakukan kecurangan, maka sebaiknya lebih baik mengundurkan diri atau keluar dari perkumpulan-perkumpulan orang negatif itu dan mencari tempat yang lebih baik agar kita nanti tidak terseret juga. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menguasai segala peraturan serta batasan yang tidak boleh dilanggar dengan baik serta mengikutinya. Jadi bukan hanya kita tahu tentang iya akuntan nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Tapi kita juga harus pelajarin kenapa sih kita nggak boleh kayak gini, kenapa kita harus melakukan ini, dan kita juga harus melakukannya ketika kita sudah tahu. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap hidup yang berpegang kepada kebenaran dan firman. Jadi kita harus terus mengikuti hal yang benar dan baik dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, Dre. Oke, next slide. Nah, setelah rekan saya sebelumnya oleh Axel, Angel, sama Yiska menjelaskan mengenai WDK 1 dan 2, sekarang kita akan membahas mengenai materi WDK 3 yang telah kita pelajari nih pada saat semester akselerasi ini. Nah, apa aja sih ya kelompok kami yang kita ambil materi WDK 3 yang relevan dengan bidang akuntansi? Nah, di sini kita mengambil 2 materi. Pertama itu mengenai gereja, dan yang kedua atau pengantar eklesiologi, dan yang kedua itu mengenai formasi spiritual. Nah, pertama kita akan lihat nih untuk pengantar eklesiologi mengenai pengertian gereja dan juga misi gereja. Seperti yang kita ketahui bahwa gereja itu memiliki beberapa pengertian, ada yang kiasar, ada yang umum, ada yang mengenai perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gereja yang sifatnya itu adalah kelihatan. Nah, pada umumnya gereja itu ada 2. Pertama, pengertiannya. Pertama itu adalah gereja yang kelihatan, dan yang kedua itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Nah, di sini kita lihat bahwa pengertian gereja itu merupakan sekumpulan orang percaya dalam suatu tempat yang sama. Di sini, pengertian nomor A ini pasti sudah jelas banget ini merupakan gereja yang lokal atau gereja yang kelihatan. Atau pengertiannya adalah gereja adalah sebuah organisasi yang sifatnya kelihatan. Kelihatannya kayak gimana? Yaitu bisa dilihat oleh mata telanjang manusia secara terstruktur, memiliki hierarki dan juga fungsi. Kenapa sih dibangun sebuah gereja ini? Nah, gereja ini seperti yang kita ketahui dibangun karena adanya kelanjutan dari materi WDK 1 dan 2, yaitu mengenai karya keselamatan Allah, dan juga kita sebagai orang percaya itu sebagai orang percaya kita sudah diterima oleh Yesus. Nah, untuk gereja itu sendiri memiliki misi agar tujuannya itu dapat tercapai. Nah, misinya itu ada 4. Pertama itu kita pelajari di Matius 28 ayat 19-20 mengenai penjangkauan, di mana ada kalimat pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya adalah gereja di sini bertujuan untuk mendidik atau menuntun orang-orang percaya agar dapat ikut, agar dapat berkumpul dalam satu tempat yang sama. Dan yang kedua itu adalah baptisma mereka atau persekutuan, di mana gereja itu berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa dan juga untuk mengajak mereka untuk bersekutu agar mereka dapat
mengalami kesatuan dengan Allah. Yang ketiga itu adalah ajaran mereka, yaitu mengenai misi tentang pengajaran. Gereja juga tidak hanya menjangkau jiwa-jiwa agar dapat kembali kepada Kristus dan juga untuk bersekutu, namun juga untuk mendidik jemaat-jemaat agar dapat belajar memiliki karakter dan juga kehidupan sesuai dengan ajaran Alkitab, agar dapat karakternya serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir itu adalah misi penyertaan, di mana gereja mengingatkan kembali kepada para jemaat bahwa Allah akan senantiasa menyertai para jemaatnya, baik suka maupun duka hingga akhir zaman. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hubungan pengantar eklesiologi ini mengenai gereja dan misi gereja? Di akuntansi, kita mengenal adanya organisasi profesi akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada di Indonesia dikenal sebagai Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, IAI ini merupakan satu organisasi atau organisasi yang kelihatan, yang terstruktur, yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Jadi seluruh akuntan Indonesia yang profesional itu berkumpul jadi satu dan saling berhubung satu sama lain dalam mengembangkan akuntan Indonesia. Nah, IAI ini sendiri juga memiliki tujuan, visi, dan misi. Misi itu sendiri dari IAI ada 3. Pertama itu adalah untuk memelihara integritas, komitmen, dan juga kompetensi anggota. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan bagi masyarakat. Yang ketiga itu adalah agar berpartisipasi aktif dalam melaksanakan good governance melalui pelayanan yang ada dan sebagainya. Nah, misi IAI sendiri, kalau kita bandingkan gereja dan IAI itu, kalau misalnya gereja adalah untuk membentuk dan juga mendidik para jemaat orang percaya agar semakin dekat dengan Kristus dan serupa dengan Kristus, sedangkan IAI sini juga sama, yaitu mendidik dan juga mengumpulkan para akuntan agar semakin hard skill dan juga soft skill sebagai akuntan itu dapat semakin berintegritas. Next. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas mengenai gereja, materi kedua yang akan kita bahas yaitu formasi spiritual. Kita sudah belajar di WDK 3, formasi spiritual itu sama dengan di WDK 2 disebutnya dengan proses pengudusan. Artinya adalah kita sebagai jemaat orang percaya, walaupun kita sudah dibaptis dan juga menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita juga butuh adanya sebuah proses untuk mengubah kerohanian kita atau transformasi kerohanian agar karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Atau kita sebut dengan proses ini dapat mengasah kerohanian kita setiap manusia. Ini penting banget karena ya kita lihat bahwa realitanya bahwa kita adalah orang berdosa. Secara de facto kita sudah bernatur dosa dan kita tidak bisa menghapus dosa kita dengan usaha kita sendiri. Dan de jure-nya adalah kita sudah diselamatkan oleh karya keselamatan Kristus mati di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan jatuh ke dalam dosa lagi. Makanya kita butuh banget adanya formasi spiritual atau proses untuk mengasah kerohanian kita agar semakin serupa dengan Kristus. Atau kita sebut dengan di sini proses menjadi dewasa rohani. Di mana proses ini tidak hanya ada jangka waktu tertentu, tapi ini dilakukan selamanya. Artinya proses ini dilakukan setiap hari sesuai dengan standar Allah yang terdapat dalam Alkitab. Nah, pedomannya apa ya? Pedomannya di Alkitab mengenai di Matius 5 ayat 7. Nah, kita perlu menekankan bahwa ketika spiritualitas kita baik, sudah diasah dengan baik, maka yang menghasilkan buah-buah rohani. Itu usaha tidak akan mengkhianati hasil, pasti ketika kita menikmati proses yang ada, pasti kita akan membuahkan buah-buah rohani yang baik. Relevannya dengan akuntansi adalah akuntan itu memiliki sebuah kegiatan yang namanya pendidikan profesional berkelanjutan atau PPI.
Ini sama banget seperti formasi spiritual, tapi bedanya kalau formasi spiritual itu dia lebih mengasah kerohanian setiap manusia, tapi kalau misalnya PPI ini dia mengasah kompetensi dan etika setiap akuntan. Agar apa? Ya agar kita dapat lebih profesional lagi, agar kita dapat handal secara soft skill dan juga hard skill sebagai seorang akuntan. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa PPI itu merupakan kegiatan bekerja yang di-highlight adalah terus-menerus atau continuous learning yang harus ditempuh oleh akuntan profesional. Kenapa sih kita harus belajar terus-menerus, apalagi sebagai akuntan? Dan tidak cukup juga kita lulus S1 dan juga langsung bekerja tanpa belajar lagi, enggak. Tapi kita sebagai akuntan harus belajar terus-menerus selagi kita masih bekerja. Nah, kenapa? Ya karena dinamika akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sudah disinggung oleh rekan saya Angel dan juga Giska bahwa di Indonesia itu, apalagi perpajakan itu, peraturannya itu dan juga peraturan akuntansi dan juga peraturan perpajakan itu selalu mengalami upgrade atau perubahan setiap tahun mengikuti kondisi ekonomi di Indonesia. Maka dari itu sebagai akuntan kita harus belajar, harus gak boleh ketinggalan, harus up to date dalam memahami peraturan yang ditetapkan dalam kita sebagai akuntan. Nah, PPL ini didasarkan pada apa? Kalau misalnya formasi Alkitab, ya PPL ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diatur dalam PMK nomor 25 garis miring PMK 1 tahun 2014. Nah, ketika kita memiliki kompetensi yang baik, karena kita sudah mengikuti PPL dengan baik, ya maka kita akan menghasilkan pekerjaan yang lebih profesional dan dapat dipercaya oleh beberapa klien. Next. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya kita bisa formasi spiritual ini ya? Kita melalui disiplin rohani seperti yang kita sudah pelajari di WDK 3. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam disiplin rohani yang memiliki tujuan jelas, latihan berulang-ulang dan mengetahui gimana sih kemajuannya atau progresnya. Yang ketiga adalah mendisiplinkan diri kita sendiri, dan yang keempat itu berlatih secara holistik atau menyeluruh. Relevannya dengan seorang akuntan adalah ya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita agar kita semakin memiliki kemauan untuk berkembang lebih lanjut mengenai upgrade diri menjadi seorang akuntan. Nah, pasti ya memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya adalah agar kita semakin profesional. Terus yang kedua adalah latihan berulang-ulang dan mengetahui kemajuannya, di mana kita sebagai akuntan itu juga harus belajar berulang-ulang dan juga mengetahui gimana progresnya, apakah ada yang kurang. Yang ketiga yang mendisiplinkan diri agar kita dapat sesuai standar dan juga etika kita dapat independen dan juga objektif. Dan yang terakhir adalah berarti secara keseluruhan, di mana seorang akuntan tidak bisa memilih-milih, di mana kita harus memilih, kita harus menguasai seluruh materi akuntansi secara keseluruhan. Kita gak bisa pilih-pilih. Next. Nah, habis itu kita lihat di sini. Disiplin rohani itu untuk menjalankannya terdapat beberapa macam, ada 9 yang kita ketahui, yang menyendiri dengan Allah, bersatu teduh, doa, persembahan, puasa, melayani, terus habis itu memberitakan Injil, dan sebagainya. Nah, relevannya dengan akuntansi adalah agar kita dapat mendisiplinkan diri kita untuk semakin mengembangkan diri kita, ya kita bisa mengikuti beberapa cara, yaitu seperti brevet pajak, atau brevet pajak A, B, atau C. Terus kita mau mengikuti beberapa workshop, house training di perusahaan atau institusi, seperti kita belajar training tentang belajar PSAK, SIMAK, belajar tentang pajak dan sebagainya, atau mengikuti seminar-seminar yang dibawakan oleh beberapa ahli akuntan yang sangat profesional. Nah, terus habis itu kita juga bisa mendisiplinkan diri, melakukan pekerjaan sebagai akuntan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, agar kita tidak melenceng, tidak mengalami beberapa penyogokan, dan tetap bersikap objektif dan juga independen. Next.
Nah, tantangan dan hal praktis untuk menghadapi beberapa materi WDK 3 yang sudah saya sampaikan mengenai gereja dan juga formasi spiritual. Saya gabung jadi satu. Terdapat dua secara keseluruhan dan garis besar. Pertama itu ya malas untuk mengikuti pelatihan, karena kalau akuntan itu ya cenderung berpikir, kebanyakan akuntan Indonesia itu cenderung pasif. Dan mikirnya akuntan itu adalah pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi ya agak perlu belajar lagi. Hanya input, output, hanya untuk membuat laporan keuangan. Nah, terus habis itu solusinya apa sih? Solusinya ya untuk memotivasi diri agar kita dapat semakin berkembang dan profesional. Agar ya kita mau untuk ikut IAI, untuk ikut beberapa organisasi, agar kita semakin berkembang dan mengikuti perkembangan peraturan yang ada dan juga menambah koneksi juga. Terus ya kita ikut pelatihan agar kita dapat bisa semakin profesional dan juga semakin dapat bisa mengetahui beberapa peraturan yang ada. Dan yang kedua itu adalah kesibukan yang tinggi. Nah, kesibukan yang tinggi itu sangat sering kita temui, di mana ya para akuntan itu cenderung sibuk dan juga tidak memprioritaskan untuk melakukan hal lainnya. Sibuk dengan pekerjaan sendiri, apalagi membuat laporan keuangan. Nah, solusinya apa sih? Solusinya kita bisa luangkan waktu dan atur prioritas sebaik mungkin agar kita mau untuk bisa meluangkan waktu untuk melakukan beberapa pelatihan serta mengkomunikasikan pihak perusahaan agar ya perusahaan dapat menyediakan wadah agar kita dapat mampu bisa mengikuti pelatihan yang ada. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan beberapa materi WDK dari 1, 2, dan 3. Kiranya materi ini bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai calon akuntan ke depannya. Terima kasih.